Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di beranda Anda, ini bisa jadi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sempatkan menuliskan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga ini menjadi bukti kecintaan dan kasih sayang kita kepada beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa sholat subuh memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat Islam? Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Lebih dari itu, orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan langsung oleh para malaikat. Namun, di balik keutamaannya yang begitu besar, ternyata ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh. Lantas, apa saja keutamaan sholat subuh yang luar biasa ini? Dan surah apa yang sebaiknya kita hindari saat membacanya? Oleh karena itu, simak video ini hingga akhir agar kita tidak gagal paham dan semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, serta tidak tersesat dalam memahami amalan yang mulia ini. Sahabat yang semoga selalu dalam lindungan Allah, mengapa sholat subuh begitu istimewa? Mengapa banyak kaum muslimin yang lalai mengerjakannya, lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk menghadap Allah di waktu yang penuh berkah ini? Ketahuilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa untuk umatnya di waktu subuh dengan keistimewaan yang tunggal. Bahkan, subuh memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan keberkahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Bahkan, tidak ada perantara antara Rasulullah dengan Allah secara langsung dalam doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Keutamaan lain dari sholat subuh adalah jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari hak yang pada saat kamu mendapatkannya, kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, sungguh akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hamba yang taat menunaikan ibadah subuh kelak di akhirat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari, subuh, dan sebelum terbenam matahari, ashar, maka lakukanlah. Sungguh, keutamaan sholat subuh sangatlah agung." Dalam Al-Quran pun telah dijelaskan bahwa waktu subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas, surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh yang begitu utama dan istimewanya? Mengapa sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan? Dari tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah maupun ayatnya.
Ini meneladani tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan salafus syalih yang biasa membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itulah, seorang imam sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti surah Al-Ikhlas atau surah-surah pendek lainnya. Bukanlah masalah sah dan tidaknya dalam bacaan salat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah, sudah pasti sah. Akan tetapi, rugi karena salat subuh disaksikan oleh banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan jika hanya ayat pendek yang dibacanya. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat disebutkan beliau sering membaca surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh yang terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang beliau meringankannya. Apabila beliau memanjangkannya, beliau membaca surah Al-Qaf dan surah-surah yang semisalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan sholat subuh sangatlah besar. Selain pahalanya yang dilipat gandakan, juga disaksikan langsung oleh para malaikat. Apakah benar para malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Bahkan, bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh merugi bagi orang yang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal, secara ilmiah pun, bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat lebih baik daripada tertidur pulas dan bermalas-malasan. Dalam ilmu sains dijelaskan bahwa pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur, sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Salat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang hari disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu sangat istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dari segi medis pun bermanfaat dan disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu sangat besar. Demikianlah yang dapat kita pelajari mengenai keutamaan sholat subuh dan anjuran bacaan surah di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.